Para pengusaha laundry, ada satu hal penting yang sangat berpengaruh pada kelancaran usaha laundry kita, yaitu mesin pengering atau biasa kita sebut dryer. Nah, mulai aja ya Abadi Channel kali ini, kita akan bahas tuntas seputar mesin pengering laundry. Yuk, kita simak. Nah, seperti biasa, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, masternya laundry. Halo, Ko Andrew. Halo. Kok, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang mesin pengering. Mesin pengering yang kayak apa sih yang harus kita pakai, yang kapasitasnya berapa, yang harganya bagaimana, yang ketahanannya gimana. Nah, biar teman-teman di rumah udah nggak bingung lagi nih mau pilih mesin pengering yang seperti apa. Oke. Nah, Koko udah ada 3 mesin pengering ya, Ko? Ya. Boleh jelasin dikit nggak, Ko? Boleh. Bedanya dari ketiga mesin ini gimana, Ko? Nah, 3 mesin ini biar saya jelasin dulu. Yang 2 besar ini mereknya Mytek. Mytek itu pabrikannya di Amerika. Jadi Mytek itu made in Amerika. Kalau yang satu yang kecil ini, dia mereknya Beko. Beko itu produksi dari Turki dan dia sudah mensponsori beberapa tim sepak bola besar di Liga Eropa. Oke. Kok, kalau kita lihat kan dari segi bodinya beda banget nih. Oke. Yang Mytek ini besar, yang Beko ini kecil. Nah, sebenarnya kapasitasnya berapa nih, Kok? Oke, kalau untuk Mytek ini, dia kapasitasnya 10,5 kilo. Nah, kalau untuk Beko, dia kapasitasnya 8 kiloan. Oke. 8 kilo, 10 kilo. Nah, tapi dua ini sama ya, Kok ya? Sama, yang ini satu dia bedanya pintu besi, yang satu ini bedanya pintu kaca. Dari pintu besi dan pintu kaca tuh ada pengaruh ke performance mesin nggak? Kalau buat performa mesinnya tuh nggak ada. Dia cuman yang membedakannya adalah tampilannya aja sih. Lebih kalau yang pintu kaca jadi kan kelihatan dalamnya. Kalau yang pintu besi lebih buat kita naruh media promo aja lebih tepatnya. Oke. Yang banyak ditanyain tuh kalau dari segi kapasitas buat bed cover. Benar nggak teman-teman di rumah pasti nyari mesin pengering yang muat bed cover, selimut tebal. Nah, gimana, Kok? Oke, kalau misalnya buat bed cover yang ukuran king, queen, itu saya masih rekomendasikan buat pakai Mytek. Tapi kalau buat Beko, dia sebetulnya tetap bisa masuk bed cover, tapi itu masuk bed cover single buat masuk. Bed cover yang satu orang ya, Kok, yang single ya, atau bed cover anak mungkin ya. Betul, ataupun selimut yang kecil, itu tetap si Beko masih bisa. Oke, kalau untuk dipakai untuk pakaian, Kok, ini kan 10,5 kilo, ini 8 kilo. Oke. Itu maksimum masuk pakaiannya itu berapa kilo? Oke, sebetulnya mesin laundry ini hukumnya adalah setengah dari kapasitas. Nah, kalau misalnya Mytek kapasitasnya 10,5. Saya lebih merekomendasikan dia hanya masuk 7-8 kiloan. Kalau buat si Beko ini kan 8 kilo. 8 kilo itu dia maksimal 4-5 kilo itu udah oke banget kok. Kok, kenapa nggak bisa dimasukin nih? Kita gas aja kan 10 kilo nih. Kita masukin 10 kilo. Oke, jangan. Kalau misalnya dia kapasitas 10 kilo, 10,5, terus nanti kita timbang, dia basah, masukin juga 10,5, nanti yang berakibatnya satu, pakaian jadi bau apek. Terus proses pengeringannya bukan sedikit lagi sih, malah lebih panjang lagi, lebih lama lagi keringnya. Jadi malah hasilnya itu nggak bagus buat di laundry kita. Oke, berarti ada masukan nih, mungkin dari Ko Andrew. Balik lagi ke SOP kita, SOP si mesin. Berarti kalau kapasitasnya 10,5 kilo atau 8 kilo, kita wajibkan karyawan kita hanya bisa masuk cucian setengah dari kapasitas. Ini 7 kilo, yang ini 4 kilo. Berarti pengaruh banget ya, Kok, ke hasilnya ya, Kok ya? Banget. Biar maksimal ikut SOP lah ya, Kok? Betul. Ada gini soalnya, Kok, di rumah, di laundry, biar cepat kerjaan selesai, biar cepat beres, kadang karyawan suka, udahlah masuk satu nota misalnya 10 kilo dimasukin semua. Sebenarnya malah nggak boleh ya? Betul. Oke. Itu udah dari segi kapasitas. Kita bahas sekarang dari segi ketahanan. Oke. Yang kapasitas besar sama yang kapasitas kecil, waktu pengeringannya beda nggak? Tentu, pasti dia akan beda. Nah, tapi cuman pembahasannya, kalau misalnya ini 7-8 kilo, itu proses pengeringannya
40 sampai 50 menitan. Itu kering 100% ya kok? Kering 100%. Nah, tapi balik lagi, si Beko dia kapasitasnya tadi 8 kilo, kan yang masuk 4 sampai 5 kiloan. Oke. Nah, 4 sampai 5 kiloan itu pun 50 menit juga udah kering. 50 menit kering 100%. Betul, 100%. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah kapasitas isi dalamnya aja. Oke, berarti masih nyambung sama episode sebelumnya yang Ko Andrew pernah bahas. Si Beko nih cocok banget mungkin buat kapasitas yang anak-anak kosan, anak pesantren, mungkin yang cuciannya cuma 2 kilo, 3 kilo, Betul, ya kok ya? Betul. Jadi mungkin jadi lebih hemat listrik, iya nggak sih? Kalau hemat listrik, betul, saya akuin itu. Kalau misalnya mesin Mytek, dia memakai daya listriknya itu kisaran sekitar 450 watt. Itu dari awal sampai akhir tuh udah 450 watt. Kalau misalnya Beko, dia itu pemakaian kapasitas listriknya cuma 250 watt. Oh, teman-teman di rumah juga perlu tahu nih, kenapa listriknya kecil? Karena si Mytek ini gimana kok? Udah gas ya? Atau gimana tadi? Betul, kalau si Mytek ini, dia sudah dari pabrikannya, itu sudah dikonversi ke gas. Jadi pabrikan yang membuat dia nih jadi gas. Oh, di Amerika ya kok? Betul. Berarti bukan konversi lokal? Bukan. Oke, berarti sudah orisinil nih, listrik dan gas. Jadi teman-teman di rumah bakalan lebih hemat listrik lagi, gitu ya kok? Betul. Oke, kalau yang Beko kok? Kalau Beko dari Turkinya itu sudah listrik. Nah, karena pemakaian listrik kita, misalnya dia sebelum dikonversi ke gas, itu memakan daya listriknya itu sekitar 2200 watt. Sangat amat besar. Nah, karena biar dia nilai ekonomisnya tambah lagi, makanya kita konversi ke gas. Jadi dia memakai makan daya listrik itu cuma 250 watt aja. Oke, pasti hemat ya. Betul. Berarti emang mesin-mesin yang ada di depan kita sekarang nih udah direkomendasiin buat para pengusaha laundry. Tapi di rumah bisa pakai nggak sih kok? Bisa banget dong, saya aja pakai soalnya beberapa gitu ya? merek ini. Buat teman-teman di rumah mungkin yang masih bingung sama jemuran atau teman-teman di laundry yang masih bingung, tadi dari segi kapasitas, dari segi ketahanan udah kita jelasin. Sekarang dari segi harga. Ini adalah poin penting, apalagi kalau yang beli ibu-ibu, mama-mama muda di rumah buat usahanya. Kok dari segi harga gimana kok? Oke, kalau buat dari segi harga memang Kita mungkin bahas rate-nya aja mungkin ya. Boleh. Harga di pasaran ya, karena mungkin ada perbedaan harga di beberapa dealer atau di beberapa daerah karena berpengaruh dari segi pengiriman barang atau yang lain. Jadi kita bahas dari rate-nya aja. Ini rate di harga berapa kok, Mytek? ini range-nya harganya dari 15 sampai 16 setengahan. Oke, kalau yang Beko kok? Kalau yang Beko ini kisaran dari 5 sampai 6 jutaan. Oke, itu udah sampai di user ya? Sudah, Oke. sudah. Kok, thank you banget waktunya, Oke. thank you penjelasannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Nah, pemirsa di rumah, kalau kita simpulkan nih dari obrolan tadi sama Ko Andrew, berarti poin-poinnya adalah kita bisa milih dryer untuk laundry kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kapasitas besar yang tadi ngeringinnya cuma 45 menit, atau kapasitas kecil yang keringinnya mungkin 50 menit. Nah, semua ada sisi plus minusnya. Kalau pemirsa di rumah butuhnya yang besar, silakan pilih brand yang Mytek. Nah, tapi kalau untuk teman-teman di rumah, mungkin yang usaha laundrynya ada di tengah kos-kosan, di tengah pesantren, atau yang kapasitasnya memang kecil, mungkin teman-teman di rumah bisa pilih Beko. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya, Mulia Sari. Nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mulia Jaya Abadi, memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat. Salam kucek!